Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama Yuda dengan nomor BP 211095241. Saya di sini eh, mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Desain Antena Yagi Uda Multilayer untuk IoT 5 dan 5G. Yang mana di sini saya mengambil referensi dari artikel Compact Multilayer Yagi Uda Based Antenna for IoT or 5G Sensors yang ini ditulis oleh Ghazlani. Latar belakang dari desain ini yaitu meningkatnya kebutuhan akan konektivitas cepat, stabil, dan efisien, serta kebutuhan akan antena sebagai elemen kunci penghubung sistem elektronik dan gelombang elektromagnetik. Tantangannya, eh, antena itu harus kompak, efisien, dan memiliki gain tinggi, serta mendukung IoT dan 5G. Eh, dan kita memiliki pilihan antena Yagi Uda yang terkenal dengan arah radiasi fokus dan gain tinggi, namun ukuran horizontal kurang cocok untuk perangkat kecil. Dan solusinya kita memakai struktur multilayer, yang mana susunan vertikal elemen dan substratnya bertingkat, lalu ada peningkatan gain dan bandwidth tanpa memperbesar ukuran yang ideal untuk sensor IoT dan aplikasi 5G. Masalahnya, bagaimana karakteristik antena Gi udah multilayer pada 24 GHz? Dan tujuannya adalah kita menganalisis gain, return loss, PSWR, dan polarisasi untuk menghitung dimensi berdasarkan gelombang pandunya atau waveguide. Masuk ke teori dasar, yang pertama itu antena Yagi udah struktur dasarnya itu terdiri dari elemen driven, reflektor, dan beberapa direktor pasif yang terkenal dengan gain tinggi dan pola radiasi sempit atau end-fire. Elemen antena dicetak pada beberapa lapisan substrat. Ya, di sini kita menggunakan Rogers R04350B yang disusun secara vertikal untuk meningkatkan gain, bandwidth, dan efisiensi tanpa memperbesar ukuran horizontal. Keunggulannya di frekuensi 24 GHz itu gainnya itu bisa sampai 10,9 dBi. Bandwidthnya meningkat 27%. Radiasi vertikalnya cocok untuk IoT dan beamforming 5G. Dan antena ini sudah diaplikasikan di komunikasi nirkabel, radar, sensor, dan sistem 5G dalam ruang terbatas. Gain. Gain ini secara singkat adalah eh, penguatan daya. Gain ini mencerminkan kombinasi dari efisiensi dan directivity dari antena, yang secara matematis gain ini didefinisikan sebagai efisiensi dikali directivity. Lalu return loss mengukur seberapa baik antena menyerap daya dari saluran transmisi tanpa memantulkannya kembali ke sumber, dan ini diukur dalam dB. Nilai idealnya itu 10 dB, dan adapun penyebab dari return loss ini adalah ketidakcocokan impedansi. Untuk pengukurannya, semakin kecil berarti semakin baik. Fungsi desainnya ini untuk indikator keberhasilan pencocokan impedansi. Jika buruk, kita lakukan tuning ulang. Lanjut itu VSWR. VSWR ini adalah tegangan maksimum dan minimum dari gelombang berdiri akibat pantulan gelombang pada saluran transmisi. Dan tujuannya untuk mengukur seberapa baik pencocokan impedansi antara antena dan salurannya. Untuk nilai idealnya, satu berarti impedansi sempurna tanpa pantulan. Kecil sama dari dua berarti dapat diterima, yang return loss itu minus 9,5 dB. Kecil dari 1,5 sangat baik, besar dari 3,0 berarti banyak daya yang dipantulkan, dan berpotensi kepada error.
Adapun dampak PSWR yang kalau tinggi itu berarti efisiensi rendah, panas berlebihan, kerusakan sistem RF, dan kualitas komunikasi buruk. Sehingga dapat disimpulkan kita itu mencari PSWR yang rendah. Polarisasi. Ini menunjukkan arah osilasi medan listrik atau e-field gelombang elektromagnetik yang dipancarkan antena. Adapun jenis polarisasi yaitu linear, sirkular, dan eliptikal. Pada antena Yagi ini kita polarisasinya itu linear. Apa pentingnya polarisasi? Harus cocok antara pemancar dan penerima. Kalau mismatchnya 90 derajat, berarti sinyal tidak diterima karena lossnya besar. Adapun pengaruh pantulannya, polarisasi dapat berubah saat memantul dan dari permukaan logam atau dielektrik. Dan polarisasi ini penting dalam desain, desain sistem di area urban atau indoor. Dan dapat disimpulkan bahwa polarisasi adalah faktor krusial untuk efisiensi transfer daya, integritas sinyal, dan kompatibilitas sistem komunikasi. Lanjut, kita menganalisa eh, data-data yang didapat dari desain kita. Untuk gennya sendiri, di sini ada eh, dua grafik itu gen multilayer dan gen planar. Gen multiplayer itu mendapatkan nilai tertinggi itu 10,9 dBi dan planar itu 8,9 dBi. Nilai tertinggi itu adalah nilai optimalnya. Dan dan di sini ada grafik gen terhadap direktor. Di, di sini kita dapatkan bahwa ti- direktornya berjumlah 3 itu yang paling optimal. Optimasi jumlah elemen dan lapisan substrat krusial untuk maksimalkan gain tanpa degradasi performa. Lanjut polarisasi. Di sini ada gambar dari polarisasi horizontal dan polarisasi vertikal. Dan di sini polarisasi linear itu yang paling cocok karena efisien untuk komunikasi atas bawah. Struktur multilayer tak hanya meningkatkan gain, tapi juga mengatur arah dan kualitas polarisasi, mendukung komunikasi yang efisien dan stabil. Karena antena ini kan sejatinya itu komunikasi atas bawah gitu. Lanjut itu Return Loss. Di sini ada gambar 7 eh, grafik untuk eh, S11 planar dan gambar 8 itu untuk S11 multilayer. Di sini kita dapatkan return loss-nya itu min 23 dB dan untuk multilayer itu min 15,5 dB. Dan kita bisa dapatkan bahwa multilayer ini lebih bagus dibandingkan planar. Untuk VSWR, eh, un- di planar VSWR-nya sangat rendah, tapi di multilayer dia tetap ideal. Dan dapat disimpulkan bahwa planar lebih baik dalam pencocokan impedansi. Multilayer sedikit kalah dalam VSWR, tapi unggul di gain dan bandwidth. Ini trade-off yang wajar dalam desain antena praktis. Perhitungan dimensi di, di sini adalah paparan dari perhitungan yang saya lakukan dengan Microsoft Excel, yang mana panjang gelombangnya 12,5 mm dengan frekuensi kerja 24 GHz. Eh, Panjang gelombang guide-nya itu 6,69 mm dan berdasarkan gelombang pandunya itu kita dapatkan driven itu 3,01 mm, direktornya 1,67 mm, dan reflektornya 3,48 mm. Di sini kita juga mendapatkan jarak direktornya 0,34 mm. Ulangi, di sini jarak direktornya kita dapatkan 2,28 mm dan jarak reflektornya itu 3,02 mm. Dan ini adalah desain akhirnya dari antena Yagi Uda multilayer kecil. Dan kesimpulannya, multilayer ini dapat memberikan gain tinggi dan bandwidth lebar. Polarisasi linear vertikal
dan return loss dan VSWR sesuai standar. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.